Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah karena hari ini Allah izinkan kita untuk tetap kuliah walaupun dalam media YouTube, dan mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan keilmuan kita, dan Allah tetap menurunkan rahmatnya kepada kita para orang-orang yang penuntut ilmu. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah, insya Allah hari ini adalah pertemuan kedua. Kita akan bahas tentang tahap-tahap konseling. Dan nanti silakan bertanya di grup WA untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang kiranya perlu dipertanyakan. Dan hari ini kita juga akan lihat kira-kira teknik-teknik apa saja yang akan kita bahas selama pertemuan kita selama satu semester. Baik teman-teman, kita akan mulai. Nah, untuk pertemuan pertama ini, sebelum kita lebih jauh terkait dengan tahap-tahap konseling itu apa saja, kita preview kembali karena sejatinya ini sudah teman-teman bahas di perkuliahan layanan konseling di sekolah. Dan hari ini kita akan preview apa itu konseling, mengingatkan kembali kepada teman-teman. Nah, intinya dari konseling adalah pertemuan antara konselor dengan klien untuk mengentaskan masalah klien sehingga klien mampu kembali mengenal Rabbnya agar klien hidup bahagia. Kenapa ini yang menjadi pengertian konseling dari versi saya? Karena sejatinya keinginan manusia di dunia ini itu pastinya bahagia. Tidak ada satupun di dunia ini orang-orang yang mau hidupnya menderita. Maka orang-orang bermasalah pun itu pengen hidupnya bahagia. Nah, salah satu cara bahagia, atau boleh dibilang ini satu-satunya cara lah. Satu-satunya cara agar hidup bahagia ya dengan mengenal Rabb kita, dengan semakin mendekatkan diri kita kepada Rabb kita. Dengan seperti itu kita akan menjadi tenang. Karena apa? Bahagia itu hanya akan hadir kepada orang-orang yang hatinya tenang. Maka untuk bisa hati kita tenang, ya kembali kepada Rabb kita. Kita taati semua perintahnya dan kita jauhi segala larangannya. Nah, kemudian baru kita bahas tahap-tahap konseling itu apa. Nah, tahap-tahap konseling itu ada 5 teman-teman. Ya, kalau dari model-model yang lain atau pendekatan-pendekatan yang lain ada yang 3, nah macam-macam. Tapi kita akan bahas yang 5. Pertama itu ada introduction, investigation, interpretation, intervention, dan inspection. Kita lihat satu-satu ya. Apa itu? Nih. Tahap pertama itu adalah pengantaran. Nah, tahap ini tuh konselor menyiapkan klien untuk bisa masuk ke tahap konseling. Inti dari tahap ini adalah menyambut klien sehingga klien itu merasa nyaman. Kenapa nyaman yang diutamakan? Karena ketika orang-orang sudah nyaman, maka orang-orang itu akan terbuka menceritakan apa saja kepada kita sebagai konselor. Bukankah kita kepada teman-teman kita juga seperti itu? Kita akan nyaman bercerita kepada teman-teman kita ketika memang kita sudah merasa nyaman dengan mereka. Nah, nanti di sini sampai tahap penstrukturan. Menstruktur kembali keinginan klien untuk konseling dengan kita. Nah, di tahap ini yang paling penting itu niat kita untuk menolong klien. Harus tulus karena Allah agar kliennya ya keluar dari masalahnya. Jangan sampai kita melayani klien itu karena niatnya modus. Kenapa? Orang-orang yang tulus sama orang-orang yang modus itu akan kerasa. Teman-teman bisa ngerasain sendiri nih, orang-orang yang tulus, modus, sikap tingkah lakunya itu akan kerasa. Jadi jangan sampai kita menolong orang lain atau menolong klien kita karena sesuatu di luar karena ridhonya Allah. Nah, jadi cukup karenanya Allah. Sehingga ketika kita tulus menolong klien kita, kita bisa menerimanya dengan hangat, terbuka, permisi, dan KTPS. Nah, KTPS itu singkatan dari klien tidak pernah salah. Nah, berarti klien itu tidak pernah salah ya? Bukan seperti itu maknanya. Tapi
Mana dari KTPS ini adalah klien itu datang dengan membawa berbagai masalah. Jangan sampai kita ada di mindset kita atau di pikiran kita bahwa klien ini orang-orang yang bersalah, terdakwa gitu. Tapi klien itu punya potensi untuk menjadi orang-orang baik yang siap berubah. Nah, itu yang harus ada di kita. Nah, kemudian eh terlalu jauh. Yang kedua, setelah kita menyiapkan klien, nah baru yang kedua kita jajaki masalah klien. Penjajakan ini lebih kepada kita mencari tahu sebenarnya masalahnya apa ya. Kalau saya buat di sini titik api. Kenapa saya buat titik api? Karena bisa jadi masalah yang disampaikan klien itu hanya asap-asapnya. Berarti seperti efek-efeknya saja dari apa yang dia lakukan, dari apa masalah yang sebenarnya. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan asap-asap yang disampaikan oleh klien. Kenapa saya bilang asap? Ya bisa jadi misalnya klien itu tidak bisa konsentrasi. Jadi kita langsung fokus ke konsentrasinya. Padahal bisa jadi yang membuat dia tidak konsentrasi. Kenapa? Karena dosa-dosa yang telah dia lakukan. Maka fokus kita sebenarnya nanti ketika penjajakan ya, fokus kita bagaimana klien ini menyelesaikan dosa-dosanya itu. Dalam arti dia taubat, minta maaf kalau ke orang itu urusan dengan orang lain gitu kira-kira. Nah, dalam tahap penjajakan ini, konselor itu menyelami perasaan dan pikiran klien yang terpendam. Respon klien yang salah terhadap masalahnya ataupun yang menghambat pengembangan diri klien. Karena seringkali kita itu memandang masalah itu terlalu berat. Kenapa? Respon kita yang salah. Nah, maka penting kita mendalami respon-respon klien. Kemudian yang ketiga itu penafsiran. Jadi dari panjang lebar yang disampaikan oleh klien, nah konselor harus memaknai dan menafsirkan sebenarnya apa yang menjadi masalah klien. Jangan sampai klien datang dan pergi itu sama saja, atau lebih parah, lebih parahnya tambah berat masalahnya. Nah ini kan berbahaya. Jadi jangan sampai kita salah kaprah, salah menafsirkan masalah-masalah yang disampaikan oleh klien. Nah ini tahap menafsirkan. Nanti akan diajarkan bagaimana caranya di minggu-minggu berikutnya. Yang berikutnya, tahap keempat adalah pembinaan. Jadi ketika kita sudah tahu masalah klien apa, nanti kita lakukan pembinaan dengan teknik-teknik khusus. Nah, inti dari pembinaan ini mengembalikan si klien menjadi seorang hamba agar ia taat dan patuh kepada Rabb-nya, agar apa? Agar hidupnya bahagia. Next, penilaian. Nah, penilaian dari hasil konseling. Jangan sampai kita ketika setelah konseling tapi kita tidak tahu kemajuan dari klien. Dan penilaian ini ada 3, penilaian segera, penilaian jangka pendek, dan penilaian jangka panjang. Dan penilaian segera itu ada 2, penilaian hasil dan penilaian proses. Nah, kalau hasil itu terkait dengan wawasan, pengetahuan, terampil nilai, dan sikap klien. Dan kalau penilaian proses itu keaktifan klien, tanggung jawab klien ketika konseling. Nah, ini untuk teknik-teknik konseling. Nah, secara umum teknik-teknik konseling itu ada 2, teknik umum sama teknik khusus. Kalau teknik umum itu yang memang biasanya kalau konseling itu dipakai terus gitu. Tapi kalau teknik khusus hanya untuk masalah-masalah tertentu saja, tidak semuanya dipakai. Kita lihat. Nah, teknik umum ini ada mulai dari menerima klien sampai menilai hasil konseling. Bagaimana kita menerima klien, mengatur sikap dan jarak duduk, kontak mata, 3M, bangun kontak psikologis, penstrukturan, mengajak klien berbicara, dormin, pertanyaan terbuka, refleksi, menyimpulkan, menafsirkan, meruntuti pembicaraan, dan akhirnya menilai hasil konseling. Ini biasanya dipakai terus ketika konseling. Nah, bedanya dengan teknik khusus apa? Teknik khusus ini ketika masalahnya itu memang sesuai dengan yang dialami oleh klien. Jadi tidak semua gitu. Mulai dari konfrontasi sampai pemberian nasihat. Mengkonfrontasikan, jadi tidak semua masalah itu bisa dikonfrontasikan. Harus ada kesenjangan. Nanti kita bahas satu-satu. Dari mengkonfrontasikan ini sampai pemberian nasihat. Ada latihan asertif, bermain peran, kursi kosong, sensitisasi, desensitisasi, asosiasi bebas, transferensi, dan kontratransferensi, memberikan contoh, memberikan informasi. Semuanya ini akan kita bahas satu persatu. Dan mudah-mudahan Allah ridho
dan Allah beri kekuatan kesehatan pada kita untuk tetap bisa menjalani perkuliahan ini walaupun di media YouTube ini. Baik, banyak maaf. Nanti ketika ada yang belum paham silahkan tanyakan di grup, nanti akan saya respon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.